Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Nah, bertemu lagi dengan saya Novita Sari dengan NIM A221-21030. Nah, pada video kali ini kita akan mempraktikkan bagaimana caranya membuat pohon filogeni menggunakan aplikasi Mega 11. Nah, langsung saja mari kita simak videonya. Nah, di sini langkah pertama sebelum kita melakukan pembuatan pohon filogenetik, di sini kita akan membuka aplikasi Mega 11. Kita klik 2 kali. Nah, setelah itu akan muncul tampilan aplikasi Mega seperti ini. Nah, di sini saya telah menyiapkan sekuen yang akan saya gunakan untuk membuat pohon filogenetik. Nah, di sini sebelum membuat pohon filogenetik, terlebih dahulu kita akan melakukan pensejajaran atau alignment terhadap sekuen yang kita miliki. Nah, di sini untuk melakukan alignment pada menu aplikasi Mega kita akan memilih opsi align. Lalu kita memilih opsi edit atau build alignment. Setelah itu memilih opsi create a new alignment, lalu tekan OK. Nah, kemudian akan muncul pemberitahuan seperti ini. Nah, pemberitahuan ini menanyakan apakah sekuen yang akan kita alignment atau sejajarkan ini dalam bentuk DNA atau protein. Nah, pada video kali ini kita akan menggunakan sekuen DNA. Maka dari itu kita akan memilih opsi DNA. Nah, setelah kita memilih opsi DNA akan muncul tampilan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan sekuen yang kita punya untuk disejajarkan atau untuk di alignment. Nah, dengan cara kita memilih opsi edit, kemudian memilih opsi insert sequence from file, kemudian kita memasukkan sekuen yang kita miliki. Nah, lalu tekan open. Nah, di sini akan terlihat sekuen yang kita masukkan tadi. Nah, di sini terlihat ada 4 sekuen yang telah kita masukkan. Kemudian di paling bawah terdapat tulisan sekuen 1. Nah, tulisan sekuen 1 ini perlu kita hapus karena hal ini akan mempengaruhi hasil alignment yang akan kita lakukan nanti. Nah, di sini kita hapus. Kemudian kita lakukan alignment dengan cara memilih opsi alignment, kemudian menekan align select by codons using the Clusthalway algorithm, kemudian align DNA. Setelah itu kita menekan OK, kemudian tekan OK. Proses alignment telah selesai. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemotongan pada ujung kiri sekuen dan juga ujung kanan sekuen. Nah, di sini pemotongan kita lakukan pada sekuen yang memiliki gap. Nah, jadi di sini dari ujung kiri hingga ke sekuen yang sempurna yang terlihat pada sekuen saya itulah batas dari pemotongan sekuen yang akan kita lakukan. Nah, jadi cara melakukan pemotongan sekuen itu mulai dari kita menekan sekuen yang ada di atas ini, kemudian kita geser ke kanan, lalu kita delete. Nah, begitu pula pada ujung kanan sekuen. Nah, di sini kita tekan pada sekuen yang memiliki gap, kemudian kita arahkan kursor hingga ke sekuen terakhir yang memiliki gap, kemudian kita delete. Nah, proses pemotongan telah selesai. Untuk melakukan pemotongan ini hanya dilakukan pada ujung kiri maupun ujung kanan sekuen. Apabila terdapat gap di tengah-tengah sekuen, maka tidak perlu dipotong, teman-teman. Kemudian setelah kita melakukan pemotongan sekuen, kemudian proses alignment telah selesai, lalu kita perlu menyimpan data alignment atau data pensejajaran yang telah kita lakukan. Nah, dengan cara mengklik menu data, lalu export alignment, kemudian pilih mega format. Nah, kemudian di sini kita memasukkan file name atau nama file yang kita akan simpan. Misalnya di sini kita menaruh nama hasil alignment. Nah, kemudian kita save. Kemudian kita menulis kembali nama file yang telah kita simpan tadi, kemudian klik OK, kemudian
akan muncul notifikasi seperti ini, di mana ini menandakan apakah sekuen kita mengkodekan suatu protein. Kemudian kita klik yes, lalu file akan tersimpan. Setelah kita telah melakukan alignment pada sekuen yang kita miliki, saatnya kita membuat pohon filogeni. Nah, jadi pada beranda aplikasi Mega yang terlihat di layar saya, untuk membuat pohon filogeni kita cukup memilih opsi filogeni, kemudian kita memilih construct atau test neighbor joining tree. Nah, jadi konstruk atau test neighbor joining tree ini adalah metode yang paling sering digunakan di dalam membuat pohon filogeni menggunakan aplikasi Mega. Metode neighbor joining adalah metode yang paling cocok untuk memprediksi pohon dengan benar. Nah, neighbor joining tree ini akan memilih sekuen yang jika digabungkan akan memberikan estimasi terbaik dari panjang cabang yang paling dekat dan merefleksikan jarak yang nyata di antara sekuen, teman-teman. Nah, langsung saja kita pilih opsi neighbor joining tree, lalu kita akan memasukkan hasil alignment sekuen yang kita lakukan tadi. Kemudian di sini akan muncul phylogeny reconstruction. Di sini kita bisa melakukan setting terhadap pohon filogenetik yang akan kita buat. Nah, untuk test of phylogeny kita akan memilih metode bootstrap. Nah, jadi kita memilih bootstrap method. Nah, analisis bootstrap yang kita pilih nantinya akan menguji seberapa baik set data model yang akan kita gunakan. Kemudian pada number of bootstrap replication kita memilih angka 1000. Kemudian setelah itu kita menekan OK. Nah, proses pembuatan pohon filogeni sedang berjalan. Kemudian inilah hasil dari pembuatan pohon filogenetik yang telah kita buat, teman-teman. Nah, jadi setelah pohon filogenetiknya telah selesai kita buat, nah kita dapat menyimpan hasil pembuatan pohon filogeni ini. Nah, dengan cara kita cukup menekan image, kemudian save as PNG file. Lalu kemudian di sini ya, kita akan memilih tempat di mana kita akan menaruh filenya. Kemudian kita memberikan file name atau nama filenya. Di sini kita ketik pohon filogeni delphinidae, karena sekuen yang kita gunakan pada video kali ini adalah sekuen dari famili Delphinidae. Kemudian kita save, kemudian klik OK. Nah, di sini filenya telah tersimpan. Nah, jadi hasil dari pohon filogeni yang telah kita buat ini menunjukkan bahwa Delphinus delphis dan juga Sousa chinensis ini memiliki kekerabatan yang dekat dibandingkan dengan Sotalia guianensis. Nah, hal ini ditunjukkan dengan persentase dari angka yang ditunjukkan pada layar saya. Nah, jadi angka yang ditunjukkan pada layar saya itu 95. Nah, menandakan bahwa ini sangat dekat atau memiliki sekuennya itu memiliki kemiripan yang amat mirip. Nah, atau dekat kemiripannya. Nah, jadi akan tetapi di sini kita lihat bahwa antara Delphinus dan kemudian Sousa chinensis lalu Sotalia guianensis itu masih berbagi nenek moyang yang sama. Nah, kemudian untuk Orcinus orca sendiri itu memiliki kekerabatan yang cukup jauh terhadap 3 sekuen yang kita miliki, yaitu Delphinus delphis, Sousa chinensis, kemudian Sotalia guianensis, karena Orcinus orca ini memiliki nenek moyang yang berbeda dari ketiga sekuen ini. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kita dapat mengotak-atik atau mengubah format dari pohon filogenik yang kita miliki. Nah, di sini misalnya kita
ingin menambahkan caption dari pohon filogenetik yang kita punya. Nah, jadi caption yang ada di pohon filogenetik yang telah kita buat ini akan membantu memberikan penjelasan dari pohon filogenetik yang telah kita bentuk. Nah, kemudian di sini ada pengaturan berapa size font yang akan kita gunakan pada pohon filogenetik yang kita punya, seperti itu. Nah, itulah tadi penjelasan bagaimana caranya untuk membuat pohon filogeni menggunakan aplikasi Mega 11. Nah, semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.